Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor MX King ya guys ya, yang dimana ownernya ini ngeluh bahwasanya motor ini sering overheat, terus air radiatornya cepet habis ya guys ya. Padahal ini tuh udah ganti seal water pumpnya, plus suaranya tuh ngericik pisan nih besti. Buset, dah paket lengkap ini mah. Oke, jadi apa aja nih yang rungkat di motornya? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke, di sini mari kita lakukan pembongkar pada bodinya secara keseluruhan ya guys ya. Dan mari kita bongkar bagian water pumpnya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi water pumpnya ini, doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya pun masih aman sentosa nih besti. Tidak ada yang rungkat di daerah water pumpnya nih guys. Jadi aman-aman aja ya water pumpnya. Oke, lanjut. Kita lakukan pembongkaran di daerah permesinannya secara keseluruhan ya guys ya. Dan kita lihat nih apakah daerah permesinannya ada yang rungkat atau tidak. Mari kita analisa bareng-bareng. Nah, akhirnya ditemukan penyebab motornya tuh kenapa sih overheat plus air radiatornya habis mulu ya guys ya. Ternyata kondisi baut tusuk satenya ini pada kendor karena si packingnya ini udah meleyot tuh ya. Bisa lu lihat tuh ya. Nah, ketika packingnya itu melewat atau hancur, itu mengakibatkan motornya cepat panas atau overheat ya besti. Yang bikin air radiator cepat habis gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya cuma ganti packing aja ya guys ya. Terus untuk pelatuknya, doi masih menggunakan yang standar, tapi rollernya itu kemakan usia yang bikin motor jadi berisik di daerah permesinannya yang menyebabkan suaranya ngericik tadi itu guys. Jadi solusinya apa? Tentu saja ganti baru ya daddy. Untuk nokennya, doi masih menggunakan yang standar, tapi kondisinya ini udah kemakan ya guys ya. Ini dikarenakan emang kemakan usia aja gitu guys. Jadi solusinya apa? Tentu saja kudu diganti baru nih besti. Soalnya kalau nggak lu ganti baru ya permesinannya berisik gitu. Untuk park lap ya, doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya pun ini masih aman sentosa ya guys ya. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Nah, untuk klep ya, doi masih menggunakan yang standar juga ya guys ya, dan kondisinya pun juga masih aman nih besti. Terus untuk businya, di sini doi sudah menggunakan busi dari ngak tipe R dan kondisinya pun juga masih aman sentosa ya besti. Tidak ada keburikan-keburikan di daerah perbusian duniawinya. Dan untuk kondisi bloknya, doi sudah menggunakan XTR ukurannya 60 ya guys ya. Dan bloknya ini kondisinya udah pada ngebaret yang bikin motor ngebul tipis. Terus air radiatornya pun juga nempel-nempel sampai jadi agar gini ya guys ya. Buset, lalu lihat tuh ya, solusinya apa? Ya tentu saja kudu ganti baru nih besti. Pistonnya pun doi juga sudah menggunakan XTR ukuran 60. Ini ikut ngebaret otomatis ya guys ya, yang bikin motor jadi ngebul. Solusinya otomatis kudu diganti baru juga nih besti. Nah, untuk tonjokan ketengnya ini menggunakan yang standar dan kondisi ini udah ambles ya guys karena kemakan usia. Wajar yang bikin motor jadi berisik pada permesinannya. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinan duniawinya ya guys ya. Tentunya dengan menggunakan bensin dan carbu cleaner supaya pembersihannya itu merata ya guys. Dan tentunya tambah glowing pisan nih besti. Mau tahu hasilnya nggak? Nah, ini dia hasil dari pembersihannya. Agar-agar bekas air radiatornya tadi udah hilang dari muka bumi ya guys ya. Udah glowing seadanya bagian permesinannya. Rasa sepele pokoknya mah. Jos geng, jos par. Akhirnya untuk bloknya di sini kita ganti baru menggunakan RX-7 Racing yang 62 mili ya daddy. Malah jadi bore up ini mah hitungannya. Terus untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru menggunakan original no WKWK impor pisan dari Thailand tuh ya. Sing swang swang tuh tulisannya lu lihat ya guys ya. Terus rantai ketengnya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha no WKWK ya besti. Dan untuk packing bloknya di sini kita ganti baru juga menggunakan Yamaha nih besti. Oke, langsung saja mari kita lakukan perakitan pada bagian blok duniawinya ini ya guys ya. Kita pasangkan tonjokan ketengnya terlebih dahulu pada si bloknya ini. Terus setelah terakit secara keseluruhan, di sini langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada bagian bloknya ini ya guys ya. Tentunya pistonnya juga sudah kita lakukan pemasangan juga pada si stang sehernya ini guys. Oke, setelah bloknya sudah terpasang, di sini mari kita lakukan penyekiran dulu pada bagian klep dan headnya untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya dari.
Nah, untuk seal clap di sini kita ganti bareng menggunakan Jojoki andalan kita seperti biasa. Langsung saja kita lakukan pemasangan ya guys ya pada si seal clapnya ini nih besti. Nah, untuk nokenasnya di sini kita ganti bareng menggunakan RX7 Racing tipe RS1. Terus spare clap di sini kita gunakan RX7 Racing juga ya guys ya dengan tipe Hartley guys, dan pelatuknya kita pakein original dari Yamaha NWKWK seperti biasa nih Dade. Langsung saja mari kita lakukan perakitan pada bagian headnya dulu nih ya guys ya. Dan kita cek-cekin apakah bagian head ini udah aman dilakukan pemasangan. Dan ini dia gambar ketika headnya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan dan sudah dipastikan aman di besti. Just Gang Just Par. Nah, untuk packing headnya di sini kita ganti baru menggunakan Asuka andalan kita ya guys ya. Oke, setelah semuanya sudah terakit, di sini kita lakukan pemasangan pada bagian headnya nih besti. Oke, sudah terpasang dengan baik ya Dade. Mana itu tusuk satenya ya guys ya, hilang dari muka bumi itu mah. Terus kita lakukan pemasangan kembali pada water pump yang sehat ini ya guys ya. Yang dikira water pump ini tuh permasalahannya sebelumnya sama ownernya, tapi ternyata water pumpnya sehat walafiat jadi. Dan ini dia gambar ketika permesinnya sudah terakit secara keseluruhan. Anjay, glowing banget ya Dade. Just King Just Par. Setelah itu tidak lupa kita lakukan pemasangan kembali pada si radiatornya ini ya besti. Dan untuk filter olinya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha NWKWK nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter olinya ini ya guys ya, ke tempat dimana mereka berasal. Jangan lupa ditutup, dibautin ya Dade biar kagak lari itu. Terus untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan Federal Racing andalan kita ya besti. Langsung saja kita lakukan pengisian olinya dan ini dia acur. Kita lihat ya jelek banget ya guys. Guys mandi minimal mah. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Jadi motor itu masuk di jam 8.30, sekarang selesai di jam 17.25. Oke, stay tune terus ya guys. Oke guys, kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kita pulangin motor ini ke pemilik motornya. Jadi motor ini tuh sebenarnya kenceng ya lah ya, cuman berat aja banget ya gara-gara badan gede ya. Hah? Kenapa emang? Kenapa emang? Asik, salah naik. Ayo naik. Bar sekarang. Goyang banget Pak. Oh iya juga. Nah, rasain dah kalau kayak hebat buat cari hari. Iya. Banyak goyang ya guys ya. Ini kenapa ini Lan? Kayak bocor ya. Iya kayak bocor. Balik apa? Bisa balik Pak. Balik gua. Tak aku balik dulu. Setelah sudah dilakukan test drive, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali bodi-bodinya karena motornya sehat walafiat ya guys ya, tidak ada kerungkatan di dalamnya. Oke guys, untuk total reparasinya secara keseluruhan beserta bore up-nya ya guys ya, ini menghabiskan budget sekitar 2.785.000 ya guys ya. Udah semua-muanya nih besti, sampai motornya normal kembali ya Dade. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Just King Just Par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lo. Thanks for watching dan salam Just King Just Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icikiwir, uhuy, uhuy.